Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan tentang sistem basis data lagi. Dan lagi-lagi kita akan bermain di RANSGL. Di sini kita akan membahas mengenai fundamental dari subqueries, kemudian single row dan multiple row dari subqueries, dan juga korelasi dari subqueries. Di sini kita akan menggunakan data sampel dari Oracle ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan data sampel dari Oracle itu, kita connect terlebih dahulu. DBA, enter password. Data sampel di Oracle itu terkunci teman-teman. Statusnya itu terkunci, jadi kita harus membukanya dengan author HR, user HR, di mana data sampel itu yang namanya HR. Tuh. HR account unlock. Nah, sudah kebuka, kemudian kita ganti passwordnya. Oke, kemudian kita connect lagi. Salah connect. Udah terconnect. Kita lihat tabel apa saja yang ada atau yang disediakan oleh Oracle. Itu dengan select table name from user table. User. Jadi dia ada 7 tabel, di mana 7 tabel ini saling berrelasi. Jadi di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai fundamental dari subqueries. Kita akan membahas manfaat subqueries itu apa, gunanya untuk apa, dan langsung saja kita contohkan. Di sini saya menggunakan tabel countries misalnya. Jadi tabel countries itu ada 3 field, yaitu CU atau inisial atau kode. CU ini kode, country name, nama kota, kemudian region ID. Di sini contoh dari subqueries itu, manfaatnya pertama, manfaatnya itu manfaat dari subqueries itu sendiri adalah untuk mencari data pada sebuah tabel. Tuh. Jadi tanpa harus kita mencari satu persatu tabel, datanya oh ini. Jadi kita cukup menggunakan subqueries dan dapat data dari tabel yang kita inginkan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Pada tabel countries ya teman-teman. Country ini ada country name sama region ID. Oke, kita akan menampilkan country name underscore name, kemudian region ID-nya. Region kebalik, ID from countries, from tabel countries, di mana region ID. Jadi kita akan memberi kondisi atau memberi syarat pada region ID-nya. Itu lebih kecil, bebas, lebih kecil dari. Jadi subqueries itu, saya buat dulu ya. Misalnya sini region ID, subqueries itu menggunakan select di dalam select. Jadi di dalam select itu ada select lagi gitu. Itu sisi dari subqueries. From countries, kemudian gimana country name itu sama dengan berapa? Sama dengan apa gitu. Misalnya saya ingin Singapura. Jangan lupa tutup kurung. Dan dia akan menampilkan nama, kota, dan region ID-nya. Yang region ID-nya itu lebih kecil dari 3. Karena Singapura itu region ID-nya 3. Jadi dia akan menampilkan country name dengan region ID 1 dan 2 saja. Lanjut, kita akan membahas mengenai single row. Single row ini menggunakan operator perbandingan. Yaitu sama dengan lebih kecil, lebih besar, kecil dari, lebih besar dari, ya, ada 5.
Contohnya di sini saya ingin membandingkan, oh iya, Sync Row juga bisa kita gunakan dengan bukan dengan membanding sih. Kan di setiap tabel pada urekan ini saling berhubung. Jadi otomatis beberapa ID yang ada di tabel 1 ada di ID satunya gitu. Jadi kita bisa menggunakan dua tabel untuk membuat output satu tabel gitu. Contohnya seperti inilah. Kita ingin tabel apa ya? Misalnya job history dengan job. Jadi ini jobs. Kemudian job history. Oke. Jadi masing-masing kedua tabel ini mempunyai membuat ada job ID. Ya, samanya cuma ada job ID. Contohnya di sini kita akan menampilkan output di mana kita menggunakan kedua tabel ini. Misalnya select job title. Job ID. Kemudian min salary, max salary, jobs, where, job ID sama dengan select di sini kita menampilkan job ID saja. Bentar. Job ID from tabel job history dengan departemen ID. Misalnya 20. Oke. Missing right. Apa yang missing nih? Oke, mungkin susunannya itu salah. From countries, nah, from job. Where-nya ketinggalan teman-teman. Jadi where departemen ID-nya itu tutup kurungnya lupa. Oke, dia akan menampilkan job title atau nama kerjaannya, kemudian job ID, gaji minim dan gaji maksimumnya dari departemen ID-nya 20, yang mana departemen ID-nya itu cuma ada di tabel job history 20, yaitu ST Track. Oh, ternyata ST Track itu punya nama pekerjaan ini nih, mana dia ST Track? Ini dia. Oh, kemudian maksimum uang gaji minimumnya ini nih, gitu. Jadi menampilkan output yang mana dari data dua tabel yang berbeda gitu. Lanjut kita ke single row. Single row ini kita juga bisa menggunakan group function yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kita gunakan satu tabel saja, yaitu jobs. Job title, job ID, kemudian kita min dari max. Jadi dia akan seperti ini. Oke, maka dia akan menampilkan job ID beserta minimum gaji maksimum dari suatu pekerjaan, yang mana dia itu lebih kecil dari MK Rep.
di mana gaji maksimumnya itu 9.000. Dia akan menampilkan job ID yang gajinya itu di bawah 9.000, yaitu 8.500, 5.000, dan lain-lain. Lanjut, kita akan bahas tentang multiple row. Berbeda dengan single row itu menggunakan perbandingan, tapi kalau multiple row itu menggunakan in, all, dan any. Contohnya seperti ini. Contoh pertama yaitu in, misalnya select. Saya akan menggunakan job history. ID. Kemudian juga ada saya ingin menampilkan start and start date from job history. Kemudian di sini where extract. Jadi extract ini digunakan untuk menampilkan output di mana dia butuh mempunyai tahun yang sama dengan kondisi yang kita berikan, yaitu from start date in, ini merupakan operator dari multiple row. Kemudian select, ini merupakan ciri-ciri dari subqueries yang mempunyai select di dalam select. Extract here juga, hati-hati penulisannya teman-teman, karena kalau error nggak enak dilihat. Oke, from job history, kondisinya ini itu sama dengan 110. Oke. Kunyinya apa juga. Dia akan menampilkan job ID, employee ID, dan start date di mana tahunnya itu yang ini ACMGR dengan IT Proc itu start date-nya itu memiliki tahun yang sama. Sedangkan ini mungkin dia tidak data pada tabel job history itu tidak ada yang tahun 97. Kita lihat. Jadi kita kan memilih ID departemennya 110 tuh. 110 ini ada dua, yaitu account, IC account sama ACMGR. Jadi yang pertama itu tahunnya itu tahun ini dia maaf, start date tahun 97, satu lagi tahun 2001 gitu. Yang adanya itu cuman IT Proc yang memiliki tahun yang sama, itu tahun 2001 dengan ACMGR atau ID departemen yang 110. Lanjut, kita akan membahas mengenai korelasi dari subqueries. Contohnya seperti ini. Aduh, jobsnya ketinggalan. Kita ulang teman-teman. From jobs O. Oke, kemudian di mana kondisinya? In salary lebih besar dari from jobs in jobs itu ada job ID where dot job ID itu sama dengan dot job ID. Row select. Kenapa dia row select? Karena mungkin rata-rata ya. Coba kita ganti ke function yang berbeda. Oke, kita ganti contoh atau kita ganti tabel, maksudnya kita menggunakan tabel employee saja.
Misalnya kita samain seperti tadi. Cintai jam sedih. Okay, first name, last name, dan salary. Di sini samain dengan ID. Okay. From employees. Oh, where salary itu lebih besar dari select average rata salary from employees where employee ID hanya 201. Maka dia akan menampilkan gaji yang mana lebih besar dari rata-rata. Kita pilih di 201. 201 itu 13.000 si Michael. Maka dia akan menampilkan salary yang lebih besar dari 12.000. 13.000 maksudnya. Itu 13.500 dan 13.000 ke atas. Yaitu ada Stephen, Nina, Lex, dan lain-lain. Kemudian saya rasa seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk berlangganan di akun ini. Semoga saya lebih semangat lagi dalam membuat tugas dan jangan lupa di like dan di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.